Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu sekalian, pada tema 7, kebersamaan, kita akan mencoba belajar tentang muatan matematika, yaitu KD 3.7. Pada KD 3.7 ini, kita akan mencoba membahas tentang pecahan 1/2 atau lebih dikenal dengan setengah, kemudian 1/3 dan 1/4 dengan menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak ibu sekalian, sebelum ibu lanjutkan, di sini ibu ingin bertanya, apakah di antara anak-anak ibu ada yang tahu apa arti pecahan? Iya, pecahan dalam matematika itu selalu diartikan dengan bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana, dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Untuk menjelaskan pengertian bilangan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh, dapat menggunakan gambar ilustrasi seperti di samping ini, di mana bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan atau ditandai dengan arsiran. Bagian diarsir dinamakan pembilang dan yang utuh dianggap sebagai satuan dinamakan penyebut. Kemudian, jenis-jenis bilangan pecahan itu banyak sekali macamnya. Di antaranya ada namanya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan masih banyak lagi jenis pecahan-pecahan lainnya. Nah, untuk kita di kelas 2, kita hanya mengenal tentang jenis pecahan pada poin pertama, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh 1/2, 1/3, 1/4, 3/5, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa contoh pecahan sederhana yang kita buat dalam bentuk gambar. Pertama, pecahan yang senilai setengah atau 1/2 pada gambar lingkaran, di mana sebahagian gambarnya diarsir. Kemudian, di sampingnya ada pecahan 1/3. Artinya, satu bagian atau satu benda dibagi menjadi 3 bagian sama besarnya. Setiap bagian bernilai 1/3. Begitu juga pada gambar di sampingnya. Gambar di samping itu dibagi menjadi 4. Nah, masing-masing bagian yang sudah dibagi tersebut bernilai 1/4 atau 1/4. Coba anak-anak ibu perhatikan, di sini ada 4 buah gambar lingkaran, di mana masing-masing gambar ini memiliki potongan yang berbeda. Pada gambar lingkaran pertama, itu memiliki 2 potongan yang sama besarnya. Maka, nilai masing-masing potongan tersebut adalah 1/2. Selanjutnya, yang di bawah,
itu bagian lingkaran dipotong menjadi 3 bahagian sama besarnya. Yang diarsir dengan warna kuning itu bernilai 1/3. Sisanya lagi juga sama-sama bernilai 1/3. Ini hanya untuk membedakan saja supaya anak-anak ibu lebih paham. Maka ada salah satu bagian yang sama itu ibu arsir warnanya. Selanjutnya ada pecahan yang senilai 1/4, di mana bagian yang utuh pada lingkaran itu dibagi menjadi 4, yang mana masing-masing bahagiannya sama besarnya. Nah, selanjutnya di bawah kira-kira itu ada 3 bagian yang diarsir dengan warna kuning, maka ketiga bagian itu berjumlah 3/4. Kenapa dia 3/4? Karena setiap potong tadi bernilai 1/4. Jadi 1/4-nya ada berapa? Iya, ada 3. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Maka digabungkan menjadi 3/4. Contoh lain lagi, anak-anak ibu bisa perhatikan. Ini ada gambar buah. Anak-anak ibu perhatikan, pada gambar buah di atas itu menunjukkan apel yang masih utuh atau dalam pecahan disebut 1/1, artinya sama dengan 1. Kemudian buah apel itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka masing-masing bagian bernilai 1/2. Selanjutnya di bawah ada gambar pizza. Pizza yang pertama itu adalah pizza yang masih utuh, atau kalau kita bentuk dalam satu pecahan itu 1/1, artinya sama dengan 1 atau masih utuh. Kemudian pada pizza yang kedua itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, yang masing-masing bagian bernilai 1/2. Selanjutnya pada gambar ketiga, anak-anak ibu bisa perhatikan pizza yang tadinya utuh kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bahagian itu bernilai 1/4. Nah, dari penjelasan tadi, coba anak-anak ibu perhatikan gambar di bawah ini. Tentukanlah dalam bentuk pecahan gambar yang diarsir. Kira-kira pada gambar pertama itu pecahan senilai berapakah dia? Iya, 1/2, benar sekali. Karena apa? Karena dia dibagi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya pada gambar ketiga. Iya, yaitu masih utuh atau biasa disebut dengan dalam bentuk pecahannya adalah 1/1. Pintar sekali. Selanjutnya pada gambar ketiga. Masing-masing bagian bernilai iya 1/3. Hebat anak-anak ibu. Terakhir, pada gambar yang terakhir itu ada warna-warni, sengaja ibu kasih arsirannya warna-warni. Nah, kira-kira setiap bahagiannya itu bernilai pecahan berapakah sayang? Iya, benar sekali, bernilai pecahan 1/4. Wah, berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak ibu yang hebat. Mantap. Anak-anak ibu, coba perhatikan 2 gambar ini, yang masing-masing kedua gambar ini ibu bagi menjadi 2 bagian. Akan tetapi sebelumnya kira-kira anak ibu menemukan perbedaan tidak antara kedua gambar yang ini? Iya, apa perbedaan yang anak ibu temukan? Benar sekali, pada gambar pertama ini pembagiannya sama besarnya. Berarti dia memiliki nilai berapa pecahannya? Iya, masing-masing bernilai 1/2. Nah, kalau yang ini apakah masih bisa kita katakan masing-masing bagian bernilai 1/2? Ya, tidak. Kenapa? Karena pembagiannya tidak sama besar. Contoh lain. Coba anak-anak ibu perhatikan. Di sini ada 3 buah gambar segitiga. Ya, yang sama-sama dia memiliki pecahannya. Kemudian ada lagi di sini juga. Nah, kira-kira mana yang dikatakan pecahan 1/3? Ya, benar sekali yang ini ya, maka ini kita kasih centang 1/3. Kenapa ini tidak?
karena ada bahagian yang tidak sama besar. Hebat. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi, dari awal sampai terakhir ini, anak-anak ibu dapat memahaminya ya tentang pembelajaran kita mengenai pecahan. Inilah uraian singkat kita pada tema 7, khususnya muatan matematika KD 3.7. Jangan lupa banyak berlatih di rumah ya, agar anak-anak ibu semua lebih memahami tentang pecahan. Kita tutup pertemuan ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.